إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan Ja'a rajulun minal badiyati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang lelaki badui, yaitu seorang lelaki yang datang dari pelosok. Dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-sa'atu qa'imah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat ditegakkan? Orang ini dia bertanya tentang suatu pertanyaan yang jawaban pastinya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pastinya tidak diketahui oleh para nabi dan juga para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jawaban pastinya juga tidak diketahui oleh malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama ilmuha indallah." Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan hari kiamat ditegakkan? Maka katakanlah dengan tegas bahwasanya kapan terjadinya hari kiamat hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jawaban tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan lelaki badui tersebut dengan balik memberikan pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza a'dadta laha?" Engkau bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada orang Badui ini juga berlaku secara umum kepada seluruh para sahabat yang hadir pada saat itu. Begitu pula pertanyaan tersebut secara umum berlaku kepada kita semua pada saat ini. Wa madza a'dadna laha? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari yang begitu dahsyat? Suatu hari yang apabila terjadi, maka rambut-rambut anak kecil pun menjadi beruban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana mungkin kalian bisa selamat? Bagaimana mungkin kalian bisa menjaga diri kalian sementara kalian masih ingkar, masih kufur terhadap suatu hari yang apabila terjadi, maka rambut-rambut anak kecil pun menjadi beruban. Madza a'dadna laha? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat apabila terjadi, maka otomatis seluruh pertalian nasab pun diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nufikha fis-sur." Apabila sangkakala telah ditiupkan, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Maka pada hari tersebut tidak ada lagi tali pertalian nasab di antara manusia, dan pada saat itu mereka tidak saling bertanya satu dengan yang lainnya. Jadi secinta apapun seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya, maka pada hari tersebut dia akan pergi lari meninggalkannya. Secinta apapun seorang suami atau seorang istri kepada pasangannya, maka dia akan pergi lari meninggalkan pasangannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah." Apabila sangkakala telah ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Maka pada hari tersebut seseorang dia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia juga lari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari tersebut setiap orang sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Bahkan ma'asyiral muslimin, pada hari kiamat seseorang yang dia telah mengetahui bahwasanya dia akan binasa disebabkan dosa-dosa, tumpukan dosa yang dia lakukan di dunia, maka pada hari tersebut dia pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, membebaskannya pada hari itu, maka dia sanggup menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi ini sebagai tebusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubassarunahum. Di hari tersebut manusia saling memandang satu dengan yang lainnya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Pada hari tersebut orang yang mujrim, yaitu orang yang bergelimang dengan dosa pada hari tersebut, dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala membebaskannya pada hari itu meskipun dia harus menjadikan anaknya sebagai tebusan. Wa sahibatihi wa akhi. Bahkan bila perlu dia jadikan pasangannya dan saudaranya sebagai tebusan. Wa fasilatihi allati tuwi. Bahkan bila perlu keluarganya yang dulu membelanya di dunia dia jadikan tebusan. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan bila perlu seluruh manusia di atas muka bumi ini dia akan jadikan tebusan, yang penting dia bisa selamat pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madza a'datna laha. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Sedangkan satu persatu tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah kita saksikan dan kita lihat. Di antara tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yaksura zalazil. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadinya banyak gempa bumi. Tidakkah kita ingat beberapa tahun lalu terjadi gempa bumi yang besar di Lombok, kemudian berpindah ke Sulawesi, kemudian berpindah ke daerah-daerah lainnya. Kalaupun tidak terjadi di negara kita, gempa bumi terjadi di luar negeri. Kemudian di antara tanda kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun. Akan terjadi pada umat terakhir yaitu khasfun, yaitu tanah yang ditenggelamkan. Tidakkah kita ingat yang terjadi di Palu? Suatu perkampungan wilayah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebarnya zina, tersebarnya khamar. Kita lihat, kita saksikan saat ini tersebar di mana-mana. Demikian pula di antara tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhuru syai'in min amali qaumi Lutin, yaitu munculnya perbuatan keji, perbuatan kotor yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Bahkan pada saat ini mereka melakukannya mengakuinya secara terang-terangan bahwasanya mereka adalah praktisi homoseksual. Waliyadzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara hari kiamat adalah perkara yang besar dan sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah." Sesungguhnya mereka manusia sangat cinta terhadap kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Saking cintanya mereka terhadap kehidupan dunia sampai-sampai mereka lalai, lupa terhadap suatu hari yang sangat berat yang hari tersebut sedang menunggu mereka. Demi Allah, hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Saking beratnya hari kiamat, sampai-sampai rambut Nabi SAW menjadi beruban gara-gara memikirkan kedahsyatan hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika melihat uban di rambut Nabi SAW. Ketahuilah, uban Nabi SAW tidak lebih dari 20 helai sampai beliau wafat. Ketika melihat uban tersebut, maka Abu Bakar pun bertanya, "Laqad syibta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruban. Maka kata Nabi SAW, "Syayyabatni hudun, wal waqi'atu, wal mursalatu, wa amma yatasa'alun, wa idha syamsu kuwirat." Wahai Abu Bakar, yang menjadikan rambutku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Ketahuilah, surat-surat tersebut adalah surat-surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kedahsyatan hari kiamat. Jadi rambut Nabi SAW beruban gara-gara memikirkan hari kiamat. Padahal ma'asyiral muslimin, apabila Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat di zaman tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin posisi dan tempat yang tinggi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja memikirkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Demikian pula yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang mengantongi pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata mereka juga masih memikirkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syu'abul Iman, bahwasanya suatu ketika Abu Bakar melihat burung bertengger di atas pohon. Maka dia pun mengatakan, "Tubalaka ya thair." Alangkah beruntungnya Anda wahai burung. Tatir fataqau 'ala syajar. Engkau bisa terbang kemanapun yang kau sukai, kemudian engkau bisa tengger berteduh di pohon manapun yang engkau sukai. Summa ta'kulu minat thamar. Kemudian engkau memakan buah-buahan dari pohon-pohon tersebut. Summa tatir. Kemudian engkau terbang kembali sesukamu. Summa laisa 'alaika hisabun wala 'adzab. Kemudian setelah itu tidak ada hisab dan adab bagimu. Kemudian apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ya laitani kuntu mislak. Aduhai, seandainya aku bisa sepertimu wahai burung. Ketakutan Abu Bakar sehingga beliau lebih memilih menjadi seekor burung daripada harus menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat beliau meletakkan kepalanya di paha istrinya. Maka tiba-tiba Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu pun kemudian menangis. Maka istrinya heran, dia menanyakan, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Maka Abdullah bin Rawaha pun mengatakan, "Aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Tidak satupun seorang manusia semua, tidak satupun manusia di atas muka bumi ini kecuali pasti akan melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Abdullah bin Rawaha mengatakan, saya memikirkan hal tersebut, anju minhu amla.
apakah saya bisa selamat melewati jembatan tersebut ataukah tidak. Demikian ma'asyiral muslimin, ketakutan para sahabat terhadap hari hisab, terhadap hari kiamat membuat mereka banyak beramal untuk menghadapi hari tersebut. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, semua manusia pada hari kiamat akan menyesal. Jangankan orang yang tidak beramal, bahkan orang yang beramal pun dia akan menyesal pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulida ila yamuta haraman fi ta'atillah la haqqarahu dzalika al-yaum." Apabila ada seorang manusia yang sejak dia lahir dia melakukan ketaatan sampai dia wafat. Artinya kalau ada manusia yang dia berbuat ketaatan semenjak dia lahir sampai dia wafat, maka pada hari kiamat la haqqarahu dzalika al-yaum, maka pada hari kiamat dia akan meremehkan ketaatannya tersebut. Summa lawatu anuratu ila dunya, kemudian dia ingin dikembalikan ke dunia, kama yasdadu minal ajri was thawab. Untuk apa dia ingin dikembalikan ke dunia? Agar dia bisa lebih banyak beramal lagi sehingga mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jadi orang sekalipun dia melakukan ketaatan sejak dia lahir sampai dia wafat, dia masih menyesal kenapa tidak melakukan ketaatan yang lebih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hari kiamat sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qaribah." Bisa jadi hari kiamat itu telah dekat. Wa madza a'datna laha, dan apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Teruskan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Subhanakallah. Tabarak ta'ala jalla khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.